Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam channelnya Belum. Sekarang saya akan mereview tentang tutorial bagaimana budidaya nilam. Yang mana nilam ini kita bisa ambil keuntungannya yaitu dari minyak ya. Jadi kita melalui proses penyulingan, maka nilam-nilam ini akan menghasilkan keuntungan yang begitu dahsyat. Jadi menghasilkan uang yang banyak. Jadi gimana tutorialnya atau gimana cara budidayanya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, para pecinta tanaman ataupun petani-petani yang menyukai nanam nilam, mari kita simak video yang satu ini, yaitu cara membudidayakan nilam. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai gunting stek ya, gunting stek seperti ini ya, untuk menyetek atau untuk ngambil bibit dari pohon yang kita punya atau pembibitan yang mau kita ditanam di tanah atau di polybag itu sama. Kebetulan pada sekarang ini atau pada hari ini saya mereview tentang tanaman nilam yang ditanam di polybag. Hasilnya alhamdulillah cukup bagus dan rimbun. Batangnya pun coba diperdekat ya. Bagus. Jadi kalaulah teman-teman punya tempat yang kecil atau luas tanah yang tidak begitu luas, maka kita pergunakan nanamnya di polybag aja. Sama hasilnya seperti di alam sana atau di alam terbuka. Baik, untuk kali ini saya akan mencontohkan gimana cara penanamannya nilam. Begini ya. Jadi kita cari batang pohon yang muda ya. Jangan yang tua. Karena yang tua itu susah untuk berkembang atau untuk keluar tunas. Nah, ini rupanya ini udah cukup. Ini cukup untuk kita tanam lagi atau diperbanyak. Seperti ini tutorialnya kira-kira seperti ini. Kita gunting aja di sini ya. Nah, udah jatuh ke bawah. Ambil. Mohon maaf saya gak bawa tripod ya, karena saya ada di kebun jauh ke rumah, lupa lagi. Setelah ini ini ruasan dan ini ruasan ya, supaya cepat menghasilkan keluar tunas, maka kita putus di sini, putus di ruas yang kedua ya, di ruas yang kedua ya, putus saja. Nah, udah putus kayak seperti ini nih ya, udah putus. Jadi yang ada ini ke atasnya, yang ini ke bawahnya ya. Sama, kedua-duanya bisa kita pergunakan untuk dijadikan indukan atau apa itu namanya, di
tanam. Nah, seperti ini. Jadi pas kita waktu tanam, kenapa dibuang dulu daun-daunnya? Ini supaya keluar akar-akar dari apa ini? Ya, supaya keluar akarnya dari sini. Dari sini itu bakalan keluar akar. Jadi cara menanamnya seperti ini. 2 gak apa-apa, 1 pun juga gak apa-apa. Lebih baik ya 2 lah, supaya cepat besar atau cepat banyak anakannya. Cara tanamnya, kita tancapkan ke tanah ya, tancapkan. Nah, jadi pas ininya ruasannya ya, ruasan yang ini. Nah, ruasan yang ini harus sampai ke tanah. Nah, seperti ini. Nah, sama yang ini juga, yang bagian pucuk ya, yang bagian pucuk seperti itu. Tanamnya seperti ini. Nah, jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu di atas seperti ini. Kalau begini kan enggak masuk dalam tanah. Jadi akarnya pas keluar itu kena terik matahari, lalu mengering, lalu akan terjadinya kematian pada tanaman. Tapi kalau kita tanam masuk ke dalam tanah, nah ini cukup ya. Jadi setelah seperti ini, maka kita tinggal tunggu hasilnya setelah 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Maka di sini di ranting-rantingnya akan keluar tunas-tunas baru. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak apa itu nilam. Tinggal teman-teman lihat aja, searching di Google apa itu yang dinamakan dengan nilam. Kalau di tempat saya di sini banyak yang menanam nilam, cuman sekarang ini mungkin banyak yang berpindah ke tanaman lain, tapi masih banyak yang bertahan di budidaya atau perkebunan nilam, sehingga ya menghasilkan keuntungan yang begitu melimpah ruah. Dikarenakan pohon nilam itu sulit untuk kita jadikan perekonomian kalau kita belum tahu gimana cara mengurusnya, karena banyak hama-hama yang suka sama nilam. Jadi walaupun ini baunya itu menyengat ya, tapi hewan-hewan yang seperti kutu putih, bereng, ulat itu suka. Contoh yang ini ya, yang ini saya ada ya, ada nih. Nah, kalau sudah begini, waduh, jadi ini kena penyakit. Jadi kalau yang begini kita harus kasih obat atau semprot pakai pestisida ya, pakai obat hama. Nah, jadi ini tanaman tidak bagus, tidak sehat. Makanya kita harus rajin-rajin mengolah supaya tanaman nilam kita terhindar dari malapetaka seperti
Hihi, malapetaka. Seperti hama-hama yang menyukai pohon nilam ini. Nah, seperti ini juga hamanya nih. Nah, ini. Nah, mungkin teman-teman tahu itu hamanya seperti itu. Nah, jadi mungkin dicukupkan sampai di sini dulu video dari saya tentang cara budidaya tanaman nilam yang mungkin teman-teman sudah tahu atau para suhu, para senior yang sudah tahu. Maafkan saya apabila ada kata-kata yang berlebihan atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan mungkin tutorial kali ini dicukupkan sampai di sini. Apabila video ini ada manfaatnya, silahkan share, like, and subscribe channel saya ini, Abdul Manaf Channel. Dan kalau kurang menguntungkan menurut kalian, abaikan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.